Tahun 1821, menjadi titik balik, ketika Belanda secara resmi campur tangan, dan memulai invasi militer ke wilayah Padri. Kaum Padri, yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah mereka dari penjajahan. Imam Bonjol bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang pemimpin perang yang cerdas. Di balik jubah putihnya, tersimpan tekad baja untuk melawan penindasan. Perjuangan yang panjang. Dengan semangat jihad, pasukan Padri menggunakan taktik gerilya untuk mengimbangi kekuatan militer Belanda yang lebih unggul dalam persenjataan. Benteng Bonjol menjadi pusat perlawanan yang kokoh. Disinilah, Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya melawan serangan demi serangan. Sebelum terjadi perang, ranah Minang hidup dengan damai. Tanah Minang, atau Minangkabau, dikenal sebagai wilayah yang syarat dengan budaya dan tradisi yang kuat, terutama adat dan agama Islam yang beriringan dengan prinsip, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah. Kedamaian di Tanah Minang sering dikaitkan dengan harmoni antara adat istiadat, agama, dan kehidupan masyarakatnya yang penuh gotong royong. Di Tanah Minang, nilai-nilai kekeluargaan sangat dijunjung tinggi, dan kehidupan masyarakat berjalan dalam semangat kebersamaan. Tatanan adat matrilineal yang unik, di mana garis keturunan diambil dari pihak ibu, juga menjadi salah satu ciri khas daerah ini. Meskipun demikian, peran agama Islam sangat kuat dalam membentuk kehidupan spiritual dan moral masyarakat Minangkabau. Airnya berkilau memantulkan sinar matahari, dihiasi burung-burung yang terbang rendah di atas permukaannya. Mereka melayang-layang bebas, menari di langit yang bersih, melukiskan kedamaian alam Minangkabau. Di kejauhan, suara gemericik air terjun terdengar lembut, melengkapi simfoni alam yang memikat hati. Inilah surga kecil di Tanah Minang, tempat keindahan alam bersanding dengan budaya yang kaya, menciptakan keheningan yang membuat jiwa terpikat dalam pesona yang tak terlupakan. Ulama berkumpul, membincangkan masalah kehidupan sosial masyarakat Minang pada waktu itu. Pada awalnya, Perang Padri bukanlah peperangan melawan Belanda. Awalnya, perang ini adalah gerakan reformasi keagamaan yang dipimpin oleh kaum Padri, yang ingin mengembalikan masyarakat Minangkabau kepada ajaran Islam yang murni. Mereka menentang adat istiadat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam, seperti perjudian, minuman keras, dan adu ayam. Namun, seiring waktu, kaum adat yang mempertahankan tradisi lama meminta bantuan kepada Belanda untuk melawan kaum Padri. Dari sinilah, peperangan melawan Belanda dimulai. Perang Padri tahun 1821 sampai tahun 1837 merupakan salah satu konflik besar yang terjadi di Sumatera Barat, dikenal karena pertempuran yang sengit antara kolonial Belanda dan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perang ini dipicu oleh perbedaan ideologi antara kaum Padri, yang menginginkan penerapan ajaran Islam secara ketat, dan kaum adat, yang mempertahankan tradisi lokal Minangkabau. Pada awalnya, Perang Padri adalah konflik internal antara kaum Padri dan kaum adat. Namun, pada tahun 1821, kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda. Dengan melihat peluang untuk memperkuat kontrol mereka di wilayah Minangkabau, Belanda mulai mengirimkan pasukan untuk mendukung kaum adat, dan inilah awal dari keterlibatan Belanda. Kegigihan kaum Padri dalam mempertahankan wilayah mereka menyebabkan perang ini menjadi panjang dan berdarah. Belanda berusaha keras mengendalikan perlawanan Padri dengan melakukan serangan brutal, namun kaum Padri terus memberikan perlawanan sengit hingga titik darah penghabisan. Pertempuran yang berkepanjangan ini menyebabkan banyak korban jiwa di kedua belah pihak, menjadikan Perang Padri sebagai salah satu konflik paling mematikan di Nusantara pada masa itu. Akhirnya, pada tahun 1837, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol, yang merupakan simbol perjuangan kaum Padri. Dengan tertangkapnya Imam Bonjol dan jatuhnya benteng pertahanan utama kaum Padri, perlawanan mereka mulai runtuh. Meski Belanda akhirnya menang, perang ini menunjukkan perlawanan rakyat lokal.